Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas mengenai konsep perusahaan dagang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rachel Patricia, saya merupakan mahasiswi Universitas Ciputra Surabaya, jurusan Accounting Angkatan 2025. Kita akan membahas mengenai perusahaan dagang. Pada topik pembahasan hari ini ada 4, yaitu konsep dasar perusahaan dagang, yang kedua ada perbedaan perusahaan dagang dan juga jasa, yang ketiga ada penjelasan mengenai FOB dan Term of Payment, dan yang keempat ada laporan keuangan perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu apa sih teman-teman? Perusahaan dagang ini merupakan jenis perusahaan yang kegiatan utamanya adalah menjual dan membeli kembali barang dagang. Dalam pencatatan transaksi perusahaan dagang terdapat dua metode, yaitu metode perpetual dan juga metode periodik. Kita akan masuk ke metode perpetual, yaitu metode yang mencatat terus setiap perubahan dalam akun persediaan. Jadi dia mencatat transaksi itu secara detail. Sedangkan metode periodik itu harus ada pengecekan fisik terhadap persediaan barang dagangan di akhir periode atau stock of name. Dan ini tidak dicatat secara detail, teman-teman. Selanjutnya, ada pencatatan yang membedakan mereka. Pada metode periodik, itu pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan beban angkut pembelian. Kalau di perpetual, 4 akun tersebut langsung menjadi persediaan barang dagang. Kemudian untuk penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan itu sama di antara kedua metode. Dan ketika ada transaksi penjualan, maka diikutin dengan jurnal penambahan HPP dan pengurangan PBD. Kalau ada retur penjualan, maka diikuti dengan jurnal penambahan PBD dan pengurangan HPP. Selanjutnya, ada perbedaan antara perusahaan dagang dan jasa. Kalau dari perusahaan jasa, dari namanya sendiri, ia menawarkan jasa dan layanan. Kalau dari perusahaan dagang, ia menawarkan produk fisik, bisa makanan, bisa sembako, bisa barang, bisa benda, dan lain-lain. Kalau dari perusahaan jasa, itu proses pemberian layanan kepada pelanggan. Kalau perusahaan dagang itu proses bisnis perusahaan dagang melibatkan kegiatan pembelian, penyimpanan, dan penjualan. Siklus akuntansi perusahaan jasa itu lebih fokus pada pencatatan pendapatan dan biaya layanan. Sedangkan siklus akuntansi perusahaan dagang itu melibatkan proses pencatatan persediaan dan penggerakan barang fisik. Kita masuk untuk penjelasan FOB dan juga TOP. Yang pertama FOB yaitu free on board, di mana suatu perjanjian yang menentukan pada titik mana perpindahan kepemilikan dan tanggung jawab atas suatu barang dari penjual kepada pembeli. FOB ini ada dua teman-teman. Yang pertama FOB destination, di mana biaya pengirimannya itu ditanggung oleh penjual. Jadi ketika kita membeli barang dengan FOB destination, maka kita tidak perlu lagi menanggung biaya pengiriman karena akan ditanggung oleh sellernya yaitu penjual. Kemudian ada FOB shipping point di mana biaya pengirimannya ini ditanggung oleh pembeli, yaitu kebalikan dari FOB destination. Selanjutnya, penjelasan mengenai term of payment atau TOP, yaitu metode pembayaran berjangka dengan jatuh tempo yang merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam transaksi bisnis. Contohnya, kalian sering menemukan angka seperti 2/15, N/30, atau LOM. Kemudian ada laporan keuangan. Untuk perusahaan dagang sendiri, laporan keuangannya itu kurang lebih sama dengan perusahaan jasa. Namun dalam pencatatannya itu ada beberapa akun yang berbeda dengan perusahaan jasa teman-teman. Kalau dari jurnal umumnya itu sama, yaitu gunanya untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan dalam periode tertentu. Selanjutnya ada neraca saldo. Seperti yang ada contohnya di sebelah kiri, ini merupakan laporan keuangan sistematis yang berisi saldo akhir dari setiap akun-akun transaksi. Ini bisa berguna untuk fungsi persiapan, fungsi pembanding, dan menjadi patokan deteksi kesalahan kita, bisa juga menjadi fungsi audit. Selanjutnya, untuk buku besar, ini tuh merupakan tahap lanjutan dari neraca saldo, yaitu ini pengelompokan akun-akunnya, di mana sarana mendokumentasi semua perubahan akun
Kemudian kita jadi mengetahui informasi saldo dan dasar pembuatan laporan neraca. Ini seharusnya buku besar terlebih dahulu, kemudian baru neraca saldo ya teman-teman. Setelah kita tahu dari buku besar, kita jadi tahu saldo-saldonya, kemudian neraca saldo itu akan mengumpulkan saldo-saldo dari setiap akun-akun. Jadi ini terbalik ya teman-teman. Selanjutnya ada laporan keuangan, yaitu yang pertama laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi yang ada di sebelah kiri bawah ini merupakan laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan dan biaya suatu perusahaan per periodik. Jadi dalam periode ini kita bisa mengetahui pendapatan dan juga bebannya itu dari laporan laba rugi. Selanjutnya ada laporan laba ditahan. Ini laporan yang keuangan yang menjelaskan perubahan laba ditahan perusahaan selama periode pelaporan. Jadi bisa dilihat dari periode 1 Juni, kemudian juga ada di akhir periode yaitu 30 Juni. Selanjutnya, laporan posisi keuangan, yaitu laporan keuangan yang berisi informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada periode tertentu. Ini kalian bisa lihat ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas, dan ini untuk menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, serta memprediksi arus kas di masa yang mendatang, teman-teman. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Kita akan langsung lanjut praktek dengan contoh asli. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengerjakan perusahaan dagang dengan contoh bukti transaksi asli, yaitu ada kwitansi, ada faktur, dan lain-lain. Sebelumnya, kita akan membuat chart of account-nya, kita akan gabung dengan keterangan teman-teman. Buat kalian yang belum nonton video pertama, caranya adalah dengan menggunakan rumus concatenate. Oke, selanjutnya kita pilih untuk teks yang mana yang ingin kita taruh di depan, yaitu koanya. Selanjutnya saya ingin menggunakan spasi, sehingga menggunakan petik 2, spasi petik 2 lagi, dan titik 2, kemudian teks kedua, yaitu teks yang di belakang yang ingin kita tampilkan. Oke, sudah jadi teman-teman. Ini langsung diblok sampai bawah, dia otomatis jadi dan tergabung antara koanya dan juga kasnya. Selanjutnya, kita akan membuat jurnal umum. Di sini jurnal umumnya kita ingin menggunakan list dari koanya ini. Jadi kita langsung masukkan. Pertama kita blok dulu untuk bagian akun debit dan juga akun kreditnya. Boleh blok sampai panjang. Kemudian kita akan memilih data. Kita akan memilih data validation. Kemudian kita ingin berbentuk list dan kita akan ambil dari koa yang ada di depan tadi, yaitu source-nya dari koa. Kemudian kita oke dan sudah terinput. Jadi kita bisa langsung melihat di sini otomatis dia menampilkan semua akun-akunnya tuh. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan menjurnal ya. Jadi kita lihat bukti transaksi yang pertama dari Longchamp Internship, di mana dia memberikan ini kepada Muala Berkat dengan pernyataan penyetoran modal uang sebesar 150 juta. Berarti jurnal kita adalah yang bertambah di sebelah debit adalah kas. Sedangkan yang bertambah di sebelah kredit adalah modal kita, karena modal itu merupakan ekuitas. Ekuitas bertambah di kredit sebesar 150 juta. Oke, ini sama untuk kreditnya juga 150 juta. Nah, sekarang kita ingin membuat di mana kita ingin menampilkan akun yang muncul ketika akun debit. Di sini juga langsung akun muncul di bagian bawahnya akun debit, yaitu kas. Nah, kalau kita mau di sini, kita mau dari akun kredit yaitu modal. Di sini kita dapat menggunakan rumus if, teman-teman. Di mana cara menggunakannya adalah if akun debit ini adalah 0, maka kita ingin meminta akun kreditnya. Jika tidak, maka kita mau akun debit lagi, yaitu kasnya. Oke, kita bisa tutup kurung. Oke, sudah muncul dan ini kita bisa langsung drag sampai ke bawah, teman-teman. Nah, ini sudah otomatis terisi ketika kita isi di sini piutang dagang, dia langsung muncul juga piutang dagang. Oke. Untuk tanggalnya tadi kita lihat di sini
bahwa ini tanggal 1 Juni, teman-teman. Bisa langsung di-copy ataupun kalian bisa menulis ulang juga boleh. 1 Juni 2000 berapa tadi, teman-teman? 2025. Oke. 2025. Oke, ini untuk tanggal yang akun modal juga sama. Selanjutnya, untuk bukti transaksi kedua yaitu muncul invoice dari PT SCBD, di mana artinya kita berutang karena dia munculkan faktur ke Muela Berkat, yaitu PT kita sendiri, di mana kita membeli sebesar 118.110.000. Oke, dan ini metode pengirimannya menggunakan shipping point dengan termin 2/10 N/20. Berarti kita bisa lihat di sini kita melakukan pembelian persediaan, teman-teman, tapi kita dengan utang. Jadi berarti persediaan kita bisa bertambah, namun utang kita juga bertambah di kredit karena itu kita belum bayar, teman-teman. Kita utang dagang. Oke, hutangnya sebesar, ini bisa kita copy, kemudian kita taruh di sini. Oke, sama juga. Oke, kita hutang, oh belum teman-teman, belum tercopy ternyata. 118 dan 110. Oke. Tes lagi apakah bisa. Kita catat manual aja ya, teman-teman. Ini ternyata kayaknya masih ter-input dengan yang atasnya. Oke, kita bisa isi 118.110. Oke. Jangan lupa keterangannya diisi ya, teman-teman, untuk bukti transaksinya. Berarti ini yang pertama, penyetoran modal dari Longchamp. Oke, untuk ininya juga sama. Untuk ini kita pembelian barang dagang secara dari PT SCBD 2. Oke. Ini copy untuk bawahnya karena sama, teman-teman. Kita bisa panjangin. Oke, selanjutnya untuk tanggalnya tadi kita lihat transaksi persediaan kita membeli di tanggal 1 Juni. Masih Juni, jadi ini bisa disamakan aja ya. Oke. Selanjutnya untuk bukti transaksi ketiga yang warna biru, teman-teman, dimana ini merupakan dari PT Anterin jasa pengiriman, karena tadi kita menggunakan shipping point, dimana shipping point itu yang akan bayar adalah pembelinya, jadi kita mendapatkan kwitansi pembelian dan kita sudah membayarnya ya, teman-teman, karena sudah sama-sama ditandatangan. Berarti kas kita berkurang dan ini berpengaruh pada persediaan karena ketika kita membeli barang dan juga ada beban angkutnya, itu termasuk persediaan, teman-teman, di dalam perusahaan dagang. Jadi ini jumlahnya, bisa copy, coba kita taruh di sini apakah dia bisa. Oke. Di sini berarti yang berkurang, yang kita masuk karena kita sudah bayar, artinya kita menggunakan kas kita. Kemudian ini kita hitung sebagai akun persediaan. Bukan persediaan kita bertambah, tapi nominalnya yang bertambah, teman-teman. Di sini pada tanggal 1 juga, 1 Juni. Jadi ini masih sama. Dan itu memiliki keterangan biaya pengiriman dari PT Anterin. Oke, untuk bawahnya juga sama ya, teman-teman. Selanjutnya, untuk transaksi berikutnya, ada invoice, di mana ini dari Muela Berkat yang keluarin. Berarti artinya PT Cabi ngutang ke PT Muela Berkat, di mana artinya kita bertambah piutangnya dan kita melakukan penjualan. Berarti ini sebesar 116.
Kita melakukan penjualan ya teman-teman. Ini kita bisa langsung input aja. Oh, karena ini ada rumusnya teman-teman di sini ada rumusnya. Jadi kalau misal mau di-copy, dia terikut juga rumusnya jadi otomatis menghitung sum dari atas. Jadi kita langsung tulis aja 116.500. Oke, ini kita copy juga di bagian situnya. Dan akun yang berpengaruh adalah piutang kita bertambah dan juga kita melakukan penjualan. Penjualan itu bertambahnya di kredit teman-teman. Kita cari dulu akun penjualan. Oke, di sini. Nah, kemudian kita kasih keterangan bahwa penjualan kepada PT Cabi. Oke, masih sama. Dan untuk tanggalnya, jangan lupa diperhatikan karena jangan sampai salah ya teman-teman. 2 Juni. Oke. Kemudian, ketika kita melakukan penjualan, maka akan diikuti dengan HPP. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan di presentasi awal, jadi cara menghitung HPP adalah kita melihat berapa banyak yang dijual ya, teman-teman. Dan kita melihat harga awal kita beli. Pertama, kita membeli dari PT SCBD, kemudian kita menjual lagi kepada PT Cabi. Jadi, kita akan menghitung satu persatu. Kita bisa hitung di sebelah kanan terlebih dahulu. Kalau yang 50 ini, yang 15 itu harganya, yang Hermes itu harganya 1.255.500. Dan kita menjual 15. Kita bisa hitung 15 kita kalikan dengan harga ini sama dengan 18.832.500. Kemudian untuk body washnya kita lihat terjual 20 box. Kita hitung 20 dikalikan dengan body wash 1.500.000. Oke, kemudian yang terakhir barang yang kita jual adalah shampoo. Dimana shampoo itu nilainya adalah 1.200.000 dengan terjual 20 box juga. Berarti 20 box kita kali dengan 1.200.000. Oke, berarti total HPP kita yaitu adalah total HPP kita adalah kita bisa sum. Oke. Sebentar teman-teman. Oke. Ini sepertinya ada kesalahan. Kita lihat dulu. Jadi kita taruh sini aja. Sum. Oke, muncul di 72.832.500. Ini angkanya bisa kita pakai 72.832. Oke, 72.832.500 sudah sama ya teman-teman. Berarti ini merupakan HPP kita. Mana HPP itu adalah beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan. Dan di sini persediaan kita berkurang karena kita melakukan penjualan ya teman-teman. Kita juga bisa lihat ini dia menggunakan jasa pengiriman apa? Syarat pengirimannya shipping point. Bukan. Benar-benar. Berarti dari Muela Berkat pakai shipping point di mana kita sebagai penjual tidak harus membayar lagi. Oke, berarti ini sudah selesai dan ini untuk tanggal 2-nya masih sama untuk di HPP dan juga persediaan. Mana ini PT Cabi. Oke, sudah. Kemudian kita lihat bukti transaksi selanjutnya, yaitu yang warna biru, di mana ini merupakan dari PT Antrein kepada PT Cabi. Dan karena ini shipping point, jadi kita sudah tidak perlu mencatat transaksinya karena bukan kita yang bayar. Ini bisa langsung di skip ya teman-teman.
Kemudian dari PT SCBD mengeluarkan invoice lagi, yang artinya kita membeli kepada PT SCBD tapi kita masih utang. Dimana totalnya adalah 262.500. Oke, ini bisa kita copy. Kemudian berarti kita melakukan hutang ya teman-teman. 262.500. 262.500 kurang nolnya itu. Oke, setelah itu akun yang ada di sini yaitu karena kita hutang. Jadi hutang kita itu bertambah. Hutang kita cari dulu akun hutang dagang. Kemudian akun yang ada di debit adalah persediaan karena kita membeli persediaan dengan hutang. Setelah itu untuk tanggalnya di tanggal 3 Juni. Oke, kan artinya pembelian PT CBD 2. Oke, selanjutnya kita bisa lihat lagi bukti transaksinya bahwa ini destination, dimana kita udah nggak perlu bayar ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada kwitansi dari PT Anterin terhadap Muela Berkat. Oke, berarti ini salah ya teman-teman. Seharusnya kita itu tidak melakukan pembayaran lagi ke kurirnya. Karena seharusnya yang bayar itu adalah PT SCBD, penjualnya, bukan kita sebagai pembeli. Jadi ini bisa dilewatin aja ya teman-teman. Selanjutnya ada PT SCBD dan ini kwitansi. Artinya kita sudah melakukan pelunasan terhadap barang kita. Yang sudah kita beli itu berarti kita sudah lunasin teman-teman. Berarti di jurnal umumnya itu kita melakukan pelunasan di mana hutang kita akhirnya berkurang, hutang dagangnya, dan juga untuk kas kita juga udah nih. Dan karena ada potongan pembelian, jadi ada akun persediaan yang berkurang di mana harganya itu berkurang. Berarti bukan persediaan yang dipotong namun nominalnya saja teman-teman. Untuk nominalnya berarti harga diskon ini ditambah. Ini kita tambah dengan yang ini, kemudian kita tambah lagi dengan yang ini. Oke, muncul di 2.362.200. Berarti ini untuk persediaannya berkurang sebesar 2.2362.200. Oke, dan untuk hutang dagangnya, pakai kwitansi ini untuk membayar hutangnya. Tapi kita akan kurangkan dan kita akan sesuaikan lagi dengan persediaan dari diskonnya. Oke, jadi ini kita bisa melakukan PT CBD. Tapi pasti. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk memasukkan tanggalnya ya teman-teman. Tanggalnya di 5 Juni. Selanjutnya untuk bukti transaksi selanjutnya adalah nota retur barang, di mana kita sebagai pengirimnya. Artinya persediaan kita berkurang di tanggal 12 Juni. Oke. 12 Juni 2025. Oke. Karena kita retur jadi persediaan kita berkurang dan karena ini kita belum lunasin, ini itu face scrub dan face mask. Itu di sini karena kita masih utang dan kita belum lunasin, artinya utang kita juga berkurang. Jadi persediaan dan juga hutang. Berarti di sini utang kita berkurang di sebelah debit dan persediaan kita berkurang di kredit. Sebesar berapa? Sebesar poinnya. Nah, karena ini nggak dikasih tahu, berarti kita harus hitung sendiri. 10 face scrub dan 15 face mask.
harganya berapa, sama dengan 10 face scrub itu kita kali dengan harganya, itu 2.500.000. Dan untuk face mask itu kita meretur 15 ya teman-teman. 15 kita kalikan dengan harganya, itu 3 juta. Oke. Setelah itu akan kita tambahkan yang ini. Oke, muncul di angka 70 juta. Berarti kita melakukan returnya sebesar 70 juta. Oke, berarti ini PT siapa tadi teman-teman? Terhadap PT SCBD itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bukti transaksi lainnya, yaitu ada kwitansi, di mana kita membayar face scrub kita yang tadi kita utang dan juga face mask-nya. Oke, kita akan bayar karena kita tidak dapat diskon karena mungkin kita melewati dari syarat ketentuannya. Jadi sekarang kita nggak dapat diskon teman-teman. Untuk di harga 192.500 kita membayar utang kita itu 92.500. Oke, kita bayar utang, kita bayarnya itu pakai kas. Kas kita berkurangnya di kredit. Oke, itu untuk tanggal 14 Juni. Oke, untuk ini oke teman-teman, selanjutnya di kwitansi yang PT Cabi, di mana artinya Cabi ini melakukan pelunasan terhadap kita karena ini merupakan nota pembayaran, dan di sini itu tertera bahwa diskonnya itu sebesar 1.165.000. Oke, karena kita menerima kas dari PT Cabi itu sebesar 115.335. Oke, berarti ini kas kita tambah, kemudian ada potongan penjualan, mana artinya potongan penjualan itu di di debit maksudnya. Kemudian juga ada piutang dagang karena piutang kita udah berkurang, dan karena tadi udah saya hitungin di sini diskonnya tuh 1.165.000. Oke, 1.165.000. Berarti untuk di sini penambahan atas kasnya kita tambah dengan potongannya jadinya 116. Oke. Pelunasan dari PT Cabi. Oke, selanjutnya jangan lupa kita masukin tanggalnya di tanggal 16 Juni 2025. Oke, sekarang kita masuk ke bukti transaksi selanjutnya, di mana pada tanggal 19 Juni. PT Kura-Kura mengeluarkan invoice terhadap kita, artinya kita berhutang atas pembelian persediaan. Oke, kita melakukan pembelian, berarti persediaan kita bertambah, dan juga kita melakukan hutang, teman-teman. Hutang dagang. Oke, di nominalnya 92.750. 750. Oke, di tanggal 19 tadi, kalau nggak salah. 25. Oke, kemudian kita lihat lagi bukti transaksinya bahwa ini shipping point, di mana artinya kita yang membayar ongkirnya karena kita sebagai pembeli. Kemudian kita lihat ternyata kita membayar, berarti ini masuk ke persediaan sebesar 175.000. Berarti persediaannya, kemudian kita bayar dengan kas. 175.
Oke, itu dia kita bayar di tanggal 19 juga. Bentar ya. Ini kita belum melakukan pencatatan teman-teman. Untuk ini kurang satu. Dan untuk yang terbaru di mana kita membeli persediaan PT Kura-Kura. Jangan lupa kita catat juga pembayaran ongkos kirim kepada PT Mandarin. Oke, selanjutnya bukti transaksi Muela Berkat invoice kepada PT Shai, di mana artinya PT Shai ini membeli dari kita dan melakukan hutang, artinya akun yang bertambah adalah piutang. Piutang kita bertambah dan kita melakukan penjualan teman-teman. Berarti penjualan kita bertambah, penjualan itu akan bertambahnya di kredit. Kita melakukan 146.500 juta. Oke. Selanjutnya itu di tanggal 22. Oke, di sini penjualan ke PT Shai. Di transaksinya, kemudian kita lihat ini kita melakukan penjualan, artinya kita harus mencatat HPP teman-teman. Ini di Solly Hermes Body Wash and Brush. Kita lihat tadi kita ada beli di harga ini. Berarti kita melakukan pengalian untuk mencari HPP. Untuk Hermesnya terjual 20 dan dengan harga ini berarti tetap sama 24. Untuk body washnya terjual 25 sama juga di harga 40. Kemudian Solly-nya terjual 15. Artinya yang harus itu adalah Solly Brush-nya 15 kita kali dengan harga awal kita beli yaitu 17.250. Artinya kita akan menambahkan dari poin harganya ini ditambah dengan 50 juta dan kita akan tambah dengan 81.250. Kita balik lagi ke jurnal umum. 81.250 dan ini masuk ke HPP. Harga pokok penjualan. Dan kita akan cari harga pokok penjualannya, dan ini akan mengurangi persediaan kita karena kita belum jual barangnya. Selanjutnya ini juga Shai. Oke, ini sama untuk di tanggal 22. Oke, ini kita lihat bukti transaksinya lagi. Kalau misalnya ini pada tanggal 19 Juni dan ini kita yang Muela Berkat menggunakan syarat pengiriman destination teman-teman, artinya kita yang bayar. Coba kita scroll ke bawah. Oke, berarti muncul beneran kalau misalnya kita yang harus membayar. Kita bayar di tanggal 22 Juni. Kita bayar sebesar 150.000. Oke, tanggal 22 Juni tapi. Oke, sama berarti ini beban angkut kita, penjualan, dan kita sudah bayar menggunakan kas. Sebesar berapa? Sebesar 150.000. Oke, dan jangan lupa kita masukin ini. Penjualan FOB destination. Namanya juga. Oke, selanjutnya ada nota retur barang dari PT Shai kepada kita penerimanya PT Muela Berkat. Artinya, ini akun yang bertambah itu adalah retur barang kita, teman-teman. Karena dia melakukan retur, jadi retur penjualan. Kemudian, karena ini dia statusnya masih ngutang ke kita, artinya piutangnya berkurang.
piutangnya dia nggak jadi bayar sebanyak itu. Kemudian jangan lupa juga untuk persediaan kita bertambah dan HPP kita juga jangan lupa ditulis lagi teman-teman, karena tidak jadi dijual. Cari harga pokok penjualan. Oke, retur penjualannya itu sebesar 7 Souli brush. Nah, lihat yang tadi 7 Souli brush. Itu berarti kita bisa hitung 7 dikalikan dengan harganya 1.250.000. Jadi 8.750.000. 8.750.000. Kemudian untuk persediaannya itu kita juga lihat dari yang kita beli, teman-teman. Jadi bukan lihat dari yang kita jual, tapi lihat lagi dari yang kita beli. Jadi kita hitung 7 dikalikan dengan 1.100.000. 8.050.000. Oke. Kemudian ini retur PT Shai. Kemudian untuk persediaannya ini masih sama, itu gara-gara returnya itu di tanggal berapa? Kita lihat ya, returnya tadi di tanggal 24. Kita bisa mundur saja. Kita copy tanggalnya karena sama. Oke, selanjutnya kita lihat bukti transaksi yang dari ini, PT Shai. Kwitansi artinya dia melakukan pembayaran guys kepada kita karena dia melakukan pelunasan. Sehingga pelunasan artinya piutangnya itu berkurang. Kita menerima kas dan piutangnya berkurang. Oke, kita bisa lihat lagi dia dapat diskon. Oh enggak, jadi 137.750. Ini belum terikut teman-teman di akunnya. Ini bisa kita drag aja ke bawah. Oke. Selanjutnya kita lihat transaksinya lagi, pelunasan dari PT Shai pada tanggal 29. Jadi kita hitung, kita masukin tanggalnya sama. Oke. Dari PT Shai, bukan PT Cabi. Oke, selanjutnya teman-teman untuk bukti transaksi terakhir yaitu dari PT Muela Berkat mengeluarkan kwitansi kepada PT Love. Nah, karena tadi kan PT Shai mengeluarkan terhadap Muela Berkat bahwa dia udah bayar, dan ini artinya PT Muela Berkat mengeluarkan kepada Love bahwa kita sudah bayar. Kita membeli peralatan dengan kas kita. Berarti kita mendapatkan peralatan dengan kas kita, yaitu jadi kas yang berkurang. Artinya ini pembelian peralatan. PT Love tadi salah. Untuk di tanggal 31 Juni, akhir periode. Kenapa dia tidak terikut teman-teman? Kita drag aja supaya karena tidak ada 31 Juni teman-teman. Berarti ini salah. Kita tinggal revisi aja kalau ini tanggal 30. Oke, ini tanggal 30 juga. Nominalnya jangan lupa dimasukin, pembeliannya seharga 998 juta. Oke, ini udah selesai untuk membuat jurnalnya. Kita bisa kasih tempo supaya lebih rapi. Oke, selanjutnya kita akan membuat buku besar. Di sini kita bisa tulis buku besar. Dan kita akan menggunakan pivot table analyze, teman-teman. Jadi di sini kita insert, kemudian kita pakai pivot table, terus kita mau ambilnya dari jurnal umumnya untuk dari tanggal sampai ke bawah.
Oke, kalau di report, oke, terus kita langsung buat, kita mau tanggal, akun debitnya, kita mau debit, mau kredit, mau akun, dan juga mau keterangan. Nah, di sini untuk akunnya kita taruh di bagian filter, dan ini desainnya kita membuat jadi tabular. Oke, supaya lebih rapi. Kemudian untuk ini kita lihat per akunnya. Oke, dan kita mau totalnya itu di paling bawah aja. Subtotalsnya show-nya di bottom. Oke, teman-teman. Nah, di sini sudah masuk semua. Untuk tanggalnya kita nggak mau subtotals. Oke, jadi ini sudah, tapi jangan lupa kita juga harus buat calculated fields, di mana ini untuk membuat saldo debit. Nah, di sini saldo debitnya itu kita menggunakan rumus yang sudah sering saya pakai, yaitu if debit lebih besar dari kredit, maka debit dikurang oleh kredit. Jika tidak, maka 0. Oke, kemudian kita buat lagi untuk saldo kreditnya. Itu kita juga gunakan rumus if kredit lebih besar dari debit, maka kredit dikurang debit. Jika tidak, maka 0. Oke, ini sudah, dan kita udah nggak mau lagi debitnya dan juga kredit. Ini kita bisa rapikan. Jadi selalu debit aja, apakah bisa? Kita lihat ya. Oke, jadi nggak apa-apa kalau ini tetap ini kita kasih titik supaya dia ada pembeda. Ini kita ini, kemudian kita kasih titik. Oke teman-teman, karena kreditnya itu mungkin lebih besar, jadi dia lebih besarnya di kredit. Ini bisa benar. Yang saldo debitnya disebutkan dia rupiah. Selanjutnya kita bisa langsung copy aja teman-teman. Ini kita copy, kemudian kita paste taruh di sebelahnya. Yang kita mau itu dia untuk setiap akun-akun. Kemudian kita mau untuk akun perawatan dan juga sampai seterusnya. Penjualan, motor penjualan, potongan penjualan, harga pokok penjualan, harga pokok penjualan, kemudian beban angkut penjualan. Kemudian kita sudah sampai ke semua akun-akunnya. Setelah itu kita akan membuat saldo ini, neraca saldo teman-teman. Oke, cara membuat neraca saldonya kita tinggal cukup copy satu akunnya, kemudian kita taruh di neraca saldo. Oke, setelah itu kita bisa ubah ini ke all teman-teman, dan kita tidak ingin ada tanggalnya tidak perlu. Kemudian untuk akunnya jangan difilter lagi, tapi kita taruh aja langsung di rows-nya. Oh, gak usah difilter pokoknya akunnya. Oke, sebentar. Untuk keterangan kita nggak mau. Oke, teman-teman, ini sudah sampai di neraca saldo. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke laporan keuangan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke laporan keuangan. Untuk laporan keuangan pertama, kita ada laporan laba rugi. Yang udah saya jelasin pertama, bahwa laporan laba rugi ini berisi pendapatan dan beban, kemudian kita mendapatkan laba bersihnya. Oke, kita coba cari dulu yang pertama adalah pendapatan kita dari penjualan. Kemudian akun-akunnya itu apa aja, kita bisa lihat di neraca saldo, yaitu dari penjualan sampai ke potongan penjualan. Ini kita bisa langsung copy, kemudian kita masukin ke sini. Oke, nah di sini sudah ada akun-akunnya yang menjadi pendapatan penjualan. Kemudian kita akan menggunakan rumus untuk mengetahui dia berada di mana, teman-teman. Untuk mengetahui nominalnya secara otomatis. Pertama, untuk penjualan, itu kita bisa menggunakan sum if, teman-teman. Jadi,
dia langsung mencari otomatis nilai dari penjualan ini. Oke, kita coba cari ya. Ini kita sama dengan penjualan, kita menggunakan sum if, di mana kita ingin mencari dia itu range-nya di sini, di antara akun-akun ini. Kemudian kita mau kriterianya itu adalah penjualan. Nah, kemudian pertama kita mau range-nya itu di antara ini ya teman-teman semua. Oke, kemudian kita titik koma dan kita mau dia penjualan. Serta kita mau cari nominalnya itu di debit. Jadi kita blok yang bagian debit. Oke, kemudian kita tutup kurung. Nah, namun teman-teman, kita kalau cari di debit, dia akan hasilnya 0. Karena seperti yang kalian tahu, penjualan itu posisinya di kredit. Jadi makanya kita akan menambahkan satu rumus lagi. Jadi kita langsung pencet tambah, di mana tambah sum if tetap sama, kita akan range-nya kita cari di akun ini, kemudian kita titik koma dan kita mau kriterianya adalah penjualan. Setelah itu kita titik koma lagi, kita mau cari dia di kredit. Oke, kita bisa langsung enter. Yes. Dan dia akan keluar nominalnya adalah segini. Kita akan ganti currency-nya dulu, teman-teman. Jadi oke, setelahnya kita akan mencari retur penjualan. Rumusnya juga tetap sama, tapi kita butuh string, teman-teman. Supaya rumusnya ini nggak geser atau nggak gerak-gerak kemanapun. Jadi kita string di bagian kita mencari ini. Kita string untuk tetap formulanya tidak bergerak. Kita string di bagian kita cari range-nya. Kemudian kita nggak perlu string yang di laporan keuangan karena itu akan berubah karena kita maunya retur habis itu. Kemudian kita debitnya juga kita string. Kemudian untuk di saldo ini juga, terus untuk di neraca juga mau kita string. Dan ini mau kita string. Oke, kita bisa enter. Oke. Setelah kita string, kita bisa langsung pakai copy paste rumusnya, teman-teman. Kita bisa langsung drag untuk dia ke sini. Kita drag rumusnya aja. Sum if-nya kita mau ambil rumusnya dia, dan akan kita copy paste di sini. Sebentar teman-teman, ini kita drag semua. Kita copy. Oke. Oke, ini kita copy langsung, terus kita paste di sini. Oke, ini angkanya kenapa nggak keluar? Karena ini dia mencarinya masih di sini teman-teman, di A8. Jadi ini kita perlu ganti untuk carinya itu di sini. Di 8, jadi bukan A8. Oke, di sini. Ya. Oke, muncul angkanya dan ini bisa langsung di copy paste lagi. Oke, ini sudah sesuai teman-teman. Nah, karena ini udah keluar, sekarang kita mau hitung dia. Kita lakukan pengurangan antara retur penjualan dan juga potongan penjualan. Ini pertama kita tambahkan terlebih dahulu, kemudian baru kita kurangkan dengan penjualan, teman-teman. Karena namanya potongan pasti dia mengurangi dong total aslinya dia. Oke. Kita lihat, ini kita tambahkan terlebih dahulu. Kita bisa langsung pencet saja, kita tambah dengan yang muncul di 9 juta, kemudian kita akan mencari pendapatan netonya dari pendapatan penjualannya ini, teman-teman. Oke, caranya gimana? Caranya gampang sekali, yaitu kalian akan kurangi penjualan yang udah kalian miliki, kalian kurangi dengan ini retur dan potongannya.
muncul di 253.085. Oke, selanjutnya kalian bisa mencari harga pokok penjualan agar kalian mengetahui laba kotor kalian serta bisa tahu laba bersihnya. Pertama, untuk pendapatan neto itu kalian harus cari ini dulu. Berarti kita lihat di neraca, kita ambil di harga pokok penjualan ini. Karena ini untuk gunanya kita akan kurangin dan kita cari laba kotornya teman-teman. Rumusnya masih sama seperti yang ini, kita bisa langsung copy saja. Oke, muncul di 146.032.500. Setelah itu kita bisa mencari laba kotornya. Oke, laba kotor carinya gimana? Adalah kita kurangi teman-teman. Itu 253 kita akan kurangkan dengan HPP. Oke, muncul laba kotor. Kenapa masih kotor? Karena kita belum kurangkan dengan beban. Jadi kita akan kurangkan dengan beban operasional. Oke, beban operasional itu ada apa aja? Kita lihat. Ada beban angkut. Oke, kita bisa langsung taruh di sini beban angkutnya dan jangan lupa untuk rumusnya kita copy paste di sini karena itu bakal sama dan itu menyingkat waktu ya teman-teman. Selanjutnya untuk bebannya ini kita totalin karena cuma ada satu jadi dia langsung kita tahu aja operasional. Oke, sudah kita bold, kemudian kita akan mencari laba bersih teman-teman. Laba bersih ini kita bold juga. Nah, cara mencari laba bersihnya gimana adalah kita kurangkan 107 ini akan kita kurangkan dengan beban kita. Oke, sudah dapat teman-teman laba kotornya di 106.902.500. Selanjutnya ini kita bisa taruh dia di ini tuh. Kita bikin table. Oke. Selanjutnya kita masuk ke laporan saldo laba. Laporan saldo laba ini yang paling simpel teman-teman karena paling sedikit. Isinya hanya berisikan saldo laba kita. Oke, kita bisa tulis di sini saldo laba 1 Juni. Itu kita masih belum ada untuk saldo labanya karena perusahaannya baru. Terus laba bersihnya kita bisa ambil dari laba bersih yang ada di sini. Kita langsung input aja dia di sini teman-teman. Oke, lalu tulis aja lah, tidak apa-apa. 016.902.500. Oke, ini belum di currency-nya. Oke, kemudian untuk apakah kita ada private atau dividen itu nggak ada, jadi di strip aja. Kemudian masuk ke saldo laba 30 Juni, yaitu sama nominalnya teman-teman. Oke, sudah jadi, sebegini aja. Oke, selanjutnya kita masuk ke laporan posisi keuangan. Ini juga mudah sebenarnya teman-teman karena seperti saya jelaskan berisi aset, liabilitas, dan ekuitas. Oke, di sini pertama kita masukkan aset. Body bold. Oke, aset itu apa aja teman-teman? Kita lihat di neraca. Aset itu kas, persediaan, piutang, peralatan. Jadi ada 4. Kemudian kita copy aja langsung. Karena ini rumusnya masih sama, kita bisa pakai dari sum if-nya. Kita bisa ambil dari sini, sum if-nya kita copy. Kita bisa paste di sini. Tapi ini karena masih ada, kita belum sesuai ya. Kasnya akan kita ganti jadi untuk V6-nya kita ganti jadi aset yang kas. Oke, 901. Oke, ini bisa langsung kita drag saja teman-teman. Sangat memudahkan kita. Kemudian jangan lupa asetnya ditotalin. Untuk piutang dagang kita nggak ada, jadi nggak masalah. Nggak masalah, maksudnya saya bold. Sama dengan kita sama aja total asetnya. Oke, 2 miliar. Selanjutnya masuk ke liabilitas, kita bold.
kita lihat ini saja saldo yang masuk liabilitas itu apa, cuma ada satu yaitu utang dagang. Oke, kita masukin di sini. Sebentar. Utang dagangnya. Oke, teman-teman. Sekarang kita juga bisa drag ini atau kita copy rumusnya. Oke, muncul utang dagangnya 95 juta. Selanjutnya kita totalkan liabilitasnya karena ini cuma satu, jadi tidak perlu kita hitung lagi. Oke. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke ekuitas. Ekuitas ada apa aja? Ekuitas itu dari modal, karena ini modalnya cuma satu. Ini kita langsung copy, terus kita paste sini. Oke, ini bisa langsung kita copy paste juga. Kemudian rumusnya mencarinya sama, 150 modal kita. Terus jangan lupa kita punya saldo laba, teman-teman. Ini dimasukin juga saldo laba kita. Itu yaitu yang ini, saldo laba kita. Oke, 106. Kemudian kita totalkan. Ini lupa di bold. Totalinnya tinggal kita tambah aja. Oke, di 256. Selanjutnya jangan lupa kita tulis total liabilitas ditambah ekuitas. Total liabilitasnya berapa dengan ekuitas. Sama, oke. Di sini teman-teman kalau kalian lihat ternyata ini masih ada miss, di mana total asetnya itu dia tidak sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Berarti kita harus lihat ini berarti ada yang miss, teman-teman. Ini kalau kita lihat modalnya itu di kanan kredit, tuh utang dagangnya juga di kredit, dan jualan. Nih teman-teman, kasnya ini tuh dia adanya di kredit. Jadi ini seharusnya bukan langsung di sum, tapi kita kurangkan. Karena dia ternyata posisinya di kredit. Seperti ini, kita kurangkan dengan ini, kita kurangkan, kita tambah ini. Sebentar teman-teman, berarti gini-gini. Ini cara perhitungannya, ini ditambah oleh ini. Kemudian baru kita kurangin dengan 901. Oke, muncul di 352 sudah sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Oke, selanjutnya kita masuk ke laporan arus kas. Kalau laporan arus kas, kita membutuhkan satu dari buku besar ini, teman-teman, yaitu pivot table dari kasnya. Kemudian kita bisa taruh di sebelah sini. Oke, ini kita bisa rapikan terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, ini kita bisa tarik semua. Oke, jadi di sini laporan arus kas itu terbagi menjadi 3, operasional, pendanaan, maupun investasi. Nah, kalau kita lihat di sini, caranya gimana supaya kita bisa auto menggunakan pivot table-nya. Pertama, kita lihat dulu biaya pengiriman dari PT Antarin. Nah, ini artinya kita operasional kita keluar, teman-teman. Kita bisa masukkan kalau OK, operasional keluar. Kemudian dari penyetoran modal, artinya pendanaan masuk, karena kita dapat uangnya. Kemudian pelunasan terhadap PT ini. Nah, ini artinya kita melakukan pelunasan, berarti operasional kita keluar ya. Kemudian pelunasan terhadap ini juga operasional keluar. Kemudian pelunasan dari PT Cabai berarti operasional masuk karena kita dapat duitnya. Oke, selanjutnya adalah pembayaran ongkos kirim terhadap PT Antarin, berarti operasional keluar. Kemudian pembayaran akun penjualan FOB Destination, berarti operasional keluar. Kemudian pelunasan dari PT, berarti kita dapat uangnya dong, berarti operasional masuk. Kemudian pembelian peralatan dari PT Love, artinya kita membeli peralatan-peralatan itu kan investasi ya teman-teman. Berarti investasi kita uangnya keluar, berarti IKA, karena investasi keluar. Setelah itu, kita bisa lihat di sini, kalau isi dari laporan arus kas itu kan ada arus kas operasional juga. Nah, arus kas operasional ini isinya itu dari operasional keluar dan operasional masuk. Jadi kita bisa tulis aja pemasukan dari aktivitas operasional. Kemudian ini pengeluaran dari aktivitas operasional. Maaf, ada typo teman-teman. Ini kita baikin, ini di capital, coba di capital.
Oke, ini kita bisa pakai sum if teman-teman. Di sini kita sum if. Nah, sum if-nya kita ambil dari sini. Jadi range-nya kita mau yang ini. Terus kalau operasional keluar, operasional masuk berarti kita pencet OM. Yang mana yang OM itu kita mau, kemudian kita ambilnya itu dia dari ini saldo debit. Nah, kita akan lakukan 2 kali teman-teman. Kita tutup kurung dulu, kemudian baru kita tambahin lagi dari ini range-nya. Terus kita mau yang OM, range-nya ini, terus kita mau dia OM, terus kita mau cari dia di kredit. Oke, bisa cari. Sebentar ya teman-teman. Operasional masuk. Oke, ini berarti saya lupa masukkan sum if-nya. Oke, sudah ketemu di angka 25,3. Oke, 253. Ini di aktivitas operasional keluar. Nah, kita juga sama, kita mau seperti itu, tapi kita mau ganti teman-teman. Kita maunya OK. Berarti untuk di bagian ininya kita perlu string dulu teman-teman, jadi nggak bisa langsung copy. Kita harus delete dulu. Nah, ini kita mau string supaya dia tidak bergerak kemana-mana. Ini kita string, kemudian ini juga kita string, dan untuk AL9-nya itu nggak perlu di string, ini kita string. Oke, ini juga di string, ini juga di string, ini juga di string, ini juga. Nah, untuk yang ini, yang merah nggak perlu teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal drag down, tapi kita ganti jadi, ini kita ganti jadi OK. Ini juga kita ganti jadi OK. Terbalik teman-teman. Maksudnya yang bawah yang jadi OK. Oke. Oke, sudah untuk aktivitas keluarnya, dan jangan lupa kita beri totalannya. Total terus kas operasionalnya. Itu kita akan jumlahin teman total arus kas dari operasional. Itu kita akan kurangin dari yang pemasukan, kita kurang dengan pengeluaran. Oke, dapat di minus 53. Jadi minus ya teman-teman, karena pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Selanjutnya kita masuk ke arus kas investasi. Nah, ini arus kas investasi ini teman-teman, kita buatnya caranya sama persis seperti operasional. Investasi itu ada masuk, ada keluar juga. Masukkan dari aset tetap, pengeluaran dari aset tetap juga. Di sini teman-teman, kita cari rumusnya sama, kita tinggal copy, tapi kita ganti jadi I. Nah, untuk sini kita ganti teman-teman ini. Kita mau pemasukan dari IM berarti. Tapi karena nggak ada IM, berarti ini 0 teman-teman. Kita punya IM tapi nggak ada. Artinya dia di strip. Oke, terus kita mau sekarang dari dari IK. Ini rumusnya masih sama, kita tinggal copy paste saja. Tapi ininya kita ganti jadi yang IK. Ini dari IK yang AL15-nya kita juga ganti jadi IK. Oke, muncul di 998. Ini dari pendanaan, dari kita beli asetnya tadi ya. Sekarang kita totalin dulu teman-teman. Total arus kas investasi. Kita totalin. Karena ini kurang, jadi anggapannya kita minus teman-teman untuk di investasinya. Jadi minus. Oke, arus kas pendanaan. Oke, kita sama pemasukan dari aktivitas pendanaan. Bawahnya juga sama, tapi pengeluaran. Pengeluaran. Oke, sekarang dari ini kita pakai rumusnya masih sama, tapi kita ubah aja. Pendanaan masuk. PM, itu berarti jadi PM.
Oke, untuk dari pendanaan keluar karena nggak ada, jadi nggak perlu dihitung, nggak apa-apa. Terus kita totalin juga. Totalnya berarti ini dikurang keluar. Oke, yang terakhir adalah kita menghitung dari kas awal periode dan kas akhir periode. Oke, teman-teman, untuk ini caranya gampang sekali. Kalau dari awal periode itu kita lihat dari yang pendanaan. Kemudian dari akhir periode kita jumlahkan semua. Oke, sudah teman-teman. Jadi di akhir periode kita minus karena ternyata kita harus kas investasinya terlalu besar. Oke, sekian teman-teman dari saya. Video ini semoga membantu kalian mengerti dari perusahaan dagang dan contoh-contoh sampai ke laporan keuangan. Sampai jumpa kembali.